Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para pemuda dan teruna serta anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah imam besar agung yang punya kapasitas besar untuk menolong kita. Yesus sanggup menolong kita dari dosa-dosa kita sebab Yesus punya kuasa dan kemurahan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita setia berpegang teguh dan percaya kepadanya. Ketika kita setia pada keyakinan kita, maka percayalah Yesus sebagai imam besar agung selalu memberikan pertolongan itu melalui kasih karunia dan anugerahnya yang selalu menguatkan kita dalam menghadapi kelemahan kita dari dosa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebajikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena kebajikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat, sehingga kami dapat bersekutu kembali melalui ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon curahkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghayati dan memaknai segala kasih-Mu melalui ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hati
hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Mari membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 secara berbalasan. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan, Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. Dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Jemaat silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita sebelum pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh cinta dan kasih kepada kami, yang setia kepada kami dalam sepanjang hidup kami. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Maka terangilah batin kami dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mendengar-Mu, hidup di dalam firman-Mu, dan menetapkan hati kami untuk senantiasa memberlakukan firman-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan, Yesus sebagai imam besar. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Kristus, pandemi COVID-19 telah berlangsung hampir 7 bulan dan menghadirkan dampak serius bagi kehidupan keluarga. Daya tahan setiap keluarga dalam menghadapi krisis terus diuji. Contohnya saudara-saudara, orang muda yang dianggap paling tahan di dalam krisis, ternyata mereka menghadapi tekanan mental yang luar biasa dari kelompok populasi lainnya. Survei dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat yang dipublikasikan pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 62,9% orang dewasa muda yang berumur 18 hingga 24 tahun paling menderita secara mental selama pandemi. Mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami depresi dan kesepian, sehingga membuat mereka melakukan hal-hal yang bisa merusak mental dan fisik. Situasi dan kondisi tersebut, saudara-saudara, menempatkan resiliensi keluarga akan terganggu bahkan menurun. Dan itu bisa terjadi pada keluarga siapa saja, termasuk keluarga orang percaya. Di dalam kondisi demikianlah kita bersyukur bahwa firman Tuhan mau menjadi berkat bagi saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini dari kitab Ibrani akan menolong dan membuka harapan. Karena apa yang kita alami juga saat itu dialami oleh orang-orang percaya berlatar belakang Yahudi. Di dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 19 mengatakan bahwa mereka sedang menghadapi pencobaan dan penggodaan yang mengguncang iman. Di pasal 10 ayat 32 hingga 34 juga mereka sedang menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak layak. Di pasal 12 ayat 4, saudara-saudara, ada ketakutan akan penganiayaan, dan bila penganiayaan itu mereka alami, apakah mereka harus mempertahankan diri atau mengorbankan nyawa. Dalam situasi itulah penulis mendorong mereka orang percaya saat itu dan kita saat ini untuk tidak menyerah. Mengapa? Karena dikatakan di dalam ayat 14, kita mempunyai Yesus Kristus Putra Allah yang berada di sorga kediaman Allah selaku Imam Besar Agung lewat kematian dan kebangkitannya. Orang percaya, saudara dan saya, dapat membawa semua penderitaan kepada tahta kasih karunia-Nya untuk memohon pertolongan. Mengapa? Karena Imam Besar Agung kita ini sangat mengerti, amat sangat mengerti penderitaan manusia. Bukan hanya teori semata, saudara-saudara, karena Yesus anak Allah itu dalam kemanusiaannya, Ia pun mengalami setiap hal yang harus dialami oleh manusia. Dia sangat mengenal kebutuhan manusia. Dia pun mengenal pencobaan dan penggodaan, tapi dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia, Yesus Imam Besar Agung, mengerti bahwa gumul dan juang kita begitu berat dan menguras semua daya, bahkan iman dan harap kasih kita pun dapat terkikis. Oleh karena dia pun telah mengalami dan masuk dalam penderitaan. Bahkan penderitaan Yesus melebihi batas kemampuan manusia. Puncaknya
ketika segenap dosa kita dipikulnya sendiri hingga Golgota, supaya kita diperdamaikan dengan Allah dan supaya kita hidup. Keagungan dan kebesaran Yesus anak Allah, imam besar ini, yang membuat orang percaya berdaya saat mengalami berbagai penderitaan. Karena kita dapat setiap saat menghampiri hadirat Allah, menghampiri tahta kasih karunia Allah, yang dari sana akan mengalir rahmat, akan mengalir pertolongan, akan mengalir kemurahan, akan mengalir pengampunan, akan diberikan apa yang kita butuhkan dari Allah. Dan itulah yang dialami oleh William Carey, saudara-saudara, seorang pekabar Injil modern. 41 tahun dia bekerja di India. Saat itu tahun 1700 tanpa jeda. William Carey ini, saudara-saudara, bekerja amat sangat keras. Di dalam pekerjaan misinya, dia mengalami banyak penderitaan. Penyakit yang mendera keluarganya, dia juga kesepian. Sehingga dia menulis begini, "Saya di negeri orang asing, tidak ada teman-teman Kristen, tidak ada keluarga besar." Carey juga harus mencari-cari pekerjaan untuk menopang kehidupan keluarga. Namun dalam situasi itu, saudara-saudara, Carey mempertahankan harapannya. Dia menulis begini, "Saya memiliki Tuhan dan firman-Nya, serta janji Tuhan itu pasti." Tetapi saudara-saudara, penderitaan Carey terus mendatangi, penderitaan demi penderitaan datang kepada dia. Carey terjangkit penyakit malaria, lalu putranya Peter berusia 5 tahun meninggal karena disentri. Hal ini menjadi beban mental yang berat bagi Dorothy, istrinya, sehingga Dorothy menderita delusi, saudara-saudara, satu kesehatan mental yang buruk. Akibatnya Dorothy harus dikurung di kamar karena sewaktu-waktu dia dapat menjadi ancaman bagi orang di sekitarnya. Dalam keadaan begitu, saudara-saudara, Carey menulis. Dia mengatakan demikian, "Ini memang lembah bayang-bayang kematian bagi saya, tapi saya bersukacita bahwa saya tetap di sini. Terlebih lagi Tuhan pun ada di sini." Keyakinan Carey akan Yesus, imam besar agung, bahwa dia adalah sumber segala sesuatu, membuat William Carey terus bertahan dan berjuang dalam pengharapan yang dipegang teguh dalam situasi yang amat sangat sulit. Dan terbukti, saudara-saudara, William Carey menghasilkan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah tekanan yang cukup berat. Misinya menghasilkan sekitar 700 orang India yang menjadi percaya. Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, Carey meletakkan dasar pekabaran Injil yang kokoh. Dia dapat menerjemahkan Alkitab di dalam 40 bahasa. Carey juga membangun pendidikan di India. Sekolah-sekolah dia bangun, termasuk akademi. Carey pun juga melakukan reformasi sosial di India, saudara-saudara, membangun sistem pertanian yang baik, membangun relasi dan hubungan yang baik antar gereja dan juga dengan masyarakat di India. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Kristus,
Terkala kondisi kehidupan terasa semakin sulit dihadapi, mengkhawatirkan, dan seakan-akan menutup pengharapan, ingatlah yang dikatakan firman Tuhan hari ini dan pengalaman iman dari seorang William Carey. Supaya kita sebagai pribadi, supaya kita sebagai keluarga, juga keluarga jemaat Nazaret, keluarga GPIB, keluarga orang percaya, dan keluarga bangsa, untuk tetap dapat saling menopang dalam segala hal. Sehingga saudara-saudara tidak ada anggota keluarga di dalam kehidupan kita yang merasa sendirian menghadapi kondisi saat ini, yang merasa kesepian, yang merasa depresi, yang merasa takut dengan kondisi saat ini. Kita harus saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lain, dengan keyakinan akan Yesus Kristus sebagai imam besar, anak Allah yang adalah sumber segala sesuatu. Kita akan dimampukan untuk terus kuat di dalam Tuhan, terus berjuang, bahkan terus di dalam ketekunan iman dan pengharapan yang teguh, sehingga saudara dan saya dapat menghasilkan hal-hal yang dapat mempermuliakan Allah. Saudara dan saya dapat menghasilkan tindakan-tindakan iman yang dapat menjadi puji-pujian bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Imam Besar, Anak Allah, kiranya menguatkan kita, memberikan kemampuan bagi setiap orang percaya, bagi jemaat Nazaret untuk bertahan di dalam kondisi apapun, dan kita menang di dalam Tuhan. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dengan judul lagu Bapa Engkau Sungguh Baik akan dikumandangkan oleh Eyang Latu Merisa dengan cucu-cucu.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, bertari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari satu hati kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh amat baik, tidak berubah kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami beroleh pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami, dan kami beroleh kasih karunia-Mu dari hari ke hari. Pertolongan, rahmat, dan pengampunan-Mu selalu kami nikmati, karena Engkau Imam besar kami, ya Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami, bahkan janji-Mu yang selalu membuat kami terus berjuang dan berani menghadapi situasi yang paling buruk pun di sekitar kami, karena kami mempunyai Engkau Imam besar, ya Yesus Kristus, yang terus-menerus ada di dalam hidup kami, yang terus-menerus menopang kami, yang terus-menerus membuat kami dapat melewati situasi-situasi yang berat sampai hari ini. Dan kami percaya, ya Yesus, Engkau juga yang akan terus menuntun langkah-langkah hidup kami, baik pribadi, baik keluarga, lepas keluarga, baik kami sebagai Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, baik kami sebagai Majelis Sinode, Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur, dan terkhusus kami sebagai GPB Jemaat Nasaret.
Tuhan akan mengarahkan kami dan memberikan kami ketenangan, ketentraman ketika kami sebagai warga jemaat menghadapi situasi demi situasi yang ada di sekitar kami, terutama saat pandemik COVID-19 dengan berbagai dampak. Engkau yang memperhatikan dan melihat tiap-tiap kami ya Bapa, keluarga kami. Maka biarlah kasih setiamu selalu ada untuk mereka yang cemas dan bimbang. Kuasamu senantiasa hadir di tengah pergumulan-pergumulan dan perjuangan-perjuangan jemaat. Dan roh-Mu dapat membuat kami bertabah hati untuk melalui keadaan ini. Bapa boleh memberkati jemaat ini, memberkati majelis jemaat, memberkati segala sesuatu yang mereka laksanakan di dalam kesaksian dan pelayanan mereka. Memberkati juga unit-unit misioner, GPB Nasaret, pegawai kantor majelis jemaat, dan kami akan melaksanakan katekisasi reguler. Biarlah ya Bapa di surga jemaat ini terus berdaya, karena Tuhan telah membentuk jemaat ini. Bapa di surga, Engkau juga boleh hadir di tengah-tengah kekasih-kekasih kami yang bergumul, hadir untuk mereka yang berada di dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau juga boleh melawat mereka dengan kasih karunia-Mu. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Willy Nayoan, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Pratasik, Bapak Deni Adam, Ibu Nancy Poyo, Saudari Monica Agustina, Bapak Martin Sumampo, Ibu Lis Juaria, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Songgigilan Hermanus, Bapak Rega, dan hamba-Mu yang kekasih Diaken Maria Simatupang. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu ya Bapa untuk kekasih-kekasih kami ini. Dan kami bersyukur karena tangan kasih setia Tuhan telah membuat Ibu Poyo Oli, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Novita Setiadi, Ibu Uce Lekatompesi Giri, Adik Mirel Priscilla Eluama, Pendeta Hatumesen Tapilatu, dan Ibu Teli Wenas Pelealu boleh berangsur-angsur pulih. Tolonglah mereka ya Bapa, sertai mereka, topang mereka, dan cukupkan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Bapa yang penuh pengasihan, kami juga menyerahkan pelayanan ibadah keluarga hari ini. Untuk semua yang terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah ini, Tuhan berkati masing-masing mereka menurut kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Kami juga mohon rahmat dan pertolongan-Mu ya Bapa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Di dalam usaha-usaha mereka untuk menanggulangi pandemi COVID dan berbagai dampak yang ada. Biarlah hikmat pengertian dan kekuatan-kekuatan baru selalu Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami juga menyerahkan tenaga medis dan sukarelawan yang menangani COVID-19 ini. Tuhan selalu menghibur, menguatkan, dan memberi mereka semangat, sukacita untuk melakukan tugas-tugas mereka. Kami juga menyerahkan seluruh warga masyarakat bangsa dan negara kami. Buatlah kami ya Bapa semakin hari semakin bijaksana. Kami tunduk untuk mengikuti aturan protokol kesehatan.
dan kami juga dapat menjadi penopang satu dengan yang lain untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami sebagai bangsa dan negara. Kami juga tetap berharap akan kasih karunia-Mu ya Bapa sebagai warga dunia dan warga bangsa ini, untuk menantikan vaksin bagi penyakit COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam setiap usaha dan upaya, supaya banyak orang dapat tertolong, supaya kami dapat melanjutkan kehidupan kami, dan di dalamnya kami semakin setia, teguh beriman, dan menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kemurahan, kasih setia, perlindungan, dan pertolongan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa di surga, sehingga semua permohonan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu, karena kami hanya peralaskan di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah ayat Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu.
Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdiri dan mari kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena berkat-Mu melimpah atas kami. Kami menyadari bahwa apa yang telah kami persembahkan ini tidak sebanding dengan seluruh berkat-Mu. Namun, kami mohon sempurnakanlah syukur kami yang telah kami nyatakan lewat persembahan ini. Biarlah Tuhan mau mengkuduskannya demi pelayanan yang bertanggung jawab dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 21 Oktober 2020. Katekisasi reguler. Pembinaan katekisasi reguler periode 2020-2021 telah dibuka. Pertemuan PHMJ tim pelaksana dengan calon katekisan, orang tua calon katekisan telah diadakan pada Selasa 20 Oktober 2020 via Zoom. Pembinaan katekisasi akan dilaksanakan secara daring. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler dapat segera mendaftarkan diri, mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Nazaret setiap hari kerja. Mohon Korsek-Seksek turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Ibadah Pelkat PKP Gabungan. Ibadah Pelkat PKP Gabungan akan dilaksanakan pada Kamis 22 Oktober 2020 pukul 19 dengan tema melatih dan menjaga iman keluarga berlandaskan firman Allah yang dibawakan oleh Pendeta Henry B. D.J. Yakob. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Mohon partisipasi anggota Pelkat PKP dalam ibadah dimaksud. Ibadah Pelkat GP. Ibadah Pelkat GP yang dilaksanakan pada Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 16 dengan tema Sabar, Sabar yang dibawakan oleh Penatua Real J. Mantik. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Mohon partisipasi anggota Pelkat GP dalam ibadah dimaksud. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan melayani penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan. Warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan setiap hari Sabtu di minggu kedua dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaan yang masuk.
Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing korsek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahan pandangan. Khusus untuk penyemprotan di bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020. Pelayan firman malam ini, Pendeta Margreta Manalu Ngevak, Pendeta non-organik GPIB. Kepada pelayan firman, tim live streaming, pujian dari Eyang Latu Merisa dan cucu-cucunya, dan Ibu Koni De Jani. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kasih, marilah kita melanjutkan hidup kita dalam pimpinan dan kekuatan yang Tuhan beri. Berdirilah teguh di atas dasar firman-Nya dan tetaplah berjalan di jalan selamat-Nya, karena janji Tuhan itu tetap dan untuk selama-lamanya. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena anugerah-Nya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan selamanya.